Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan kami, Esra Ambarita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaporkan langsung bagaimana jalannya vonis yang akan dijatuhkan kepada seorang ayah yang membunuh empat anaknya ini. Selamat pagi, Esra. Esra, apakah sidang vonis di sana sudah dimulai? Esra. Ya, selamat pagi Gede, Dian dan juga pemirsa. Hari ini persidangan lanjutan untuk kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Panca Darmansyah pada tahun 2023 lalu, yakni akan digelar nantinya pada pukul 11 siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataupun di tempat saya mengabarkan, yang mana berdasarkan informasi kami baru saja menghubungi kuasa hukum dari terdakwa. Nantinya persidangan ini akan digelar pada pukul 11 siang, yakni di ruang utama, yaitu dengan agenda mendengarkan vonis ataupun putusan dari Majelis Hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh Panca Darmansyah pada 2023 lalu yang melakukan pembunuhan terhadap 4 orang anaknya atau terhadap 4 korban di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Yang mana kita ketahui bahwa jaksa penuntut umum dalam diktumnya ataupun dalam penyampaian beberapa waktu lalu di persidangan menyampaikan bahwa terdakwa ini telah melanggar ataupun telah dikenai dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana, di mana tidak ada poin-poin yang meringankan, melainkan semua menjurus atau fokus kepada poin yang memberatkan karena ia telah melakukan ataupun terbukti dalam dakwaan tersebut telah melakukan pembunuhan berencana terhadap 4 orang anaknya. Adapun poin yang memberatkan yakni telah meninggalkan luka mendalam untuk keluarga maupun istri dari terdakwa, kemudian juga ia telah melakukan KADRT dan perbuatannya dinilai tidak berperi kemanusiaan karena menghabisi nyawa korban ataupun nyawa dari anak kandungnya sendiri. Yang mana dalam kasusnya ini kita ketahui pemirsa bahwa ini terjadi pada 2023 lalu. Ia telah membunuh ataupun terdakwa telah membunuh 4 orang anaknya, yakni ini dilakukan dengan membekap mulut dari korban, yakni untuk 4 orang anaknya dilakukan kurang lebih dalam waktu 1 jam dan memastikan keempat anaknya ini sudah tidak bernyawa lagi. Dan setelah itu dalam kejadian atau pada 3 Desember 2023 lalu ini dipicu ataupun ia sempat menyampaikan, terdakwa menyampaikan karena ia menemukan adanya hubungan dari istri terdakwa dengan pria lain hingga ia memicu untuk menghabisi nyawa daripada anaknya, yang mana ia juga sampaikan bahwa hal tersebut dilakukan untuk membuat istrinya leluasa melakukan hubungan kasmaran dengan pria lain. Bahwa kita ketahui juga pemirsa, keempat anaknya ini yakni anak pertama yang pertama terlebih dahulu, maksud kami anak bungsu yang pertama terlebih dahulu dihabisi nyawanya, kemudian anak ketiga yang masih berusia 3 tahun, kemudian anak kedua yang masih berusia 4 tahun, dan yang terakhir anak pertama yang masih berumur 6 tahun. Seusai melakukan pembunuhan, dari terdakwa juga sempat mengumpulkan mainan daripada anak terdakwa, yakni dari mainan anak dari korban. Kemudian setelah itu terdakwa mengambil ponsel dan untuk merekam bahwa ia telah melakukan pembunuhan terhadap anaknya, dan sempat menuliskan juga kurang lebih nadanya adalah terima kasih Bunda atas segalanya, dan ini kan yang kamu mau. Jika kami mengutip beberapa pernyataan ataupun tulisan, kurang lebih nadanya seperti yang saya sampaikan, bahwa hal tersebut dilakukan untuk sekali lagi membuat istrinya lebih leluasa terhadap hubungan kasmaran yang dilakukannya dengan pria lain. Dan pemirsa, saat ini kalau berdasarkan pantauan kami juga belum ada tanda-tanda kedatangan dari terdakwa maupun dari kuasa hukum terdakwa. Namun untuk putusannya kita akan nantikan bersama, mengingat untuk putusan maupun vonis yang akan disampaikan majelis hakim ini baru akan dimulai pada pukul 11 siang nanti. Kita akan saksikan bersama apakah nanti tuntutan dari JPU ini sama dengan yang disampaikan ataupun putusan hakim, atau ada hukum lain yang akan disampaikan oleh hakim. Tentunya ini semua adalah putusan dari majelis hakim, atau ini kita dengarkan dari vonis majelis hakim, walaupun sebelumnya dari JPU ini sudah menyampaikan bahwa dakwaannya adalah hukuman mati untuk terdakwa karena telah membunuh ataupun menghabisi 4 orang anaknya yang beberapa waktu lalu dilakukan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Demikian Dian dan juga Gede yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Esra Ambarita atas informasi Anda. Semoga peradilan yang saat ini dilakukan vonis ya bisa dijatuhkan oleh hakim dengan asas-asas keadilan yang cukup baik gitu ya, karena ini mengingat korbannya ada 4 orang dan itu anak-anaknya sendiri, dan pelakunya adalah ayah kandungnya. Ini semoga saja ini kejadian ini
bisa dimaknai lebih besar gitu oleh masyarakat ya.